Oke, Selamat pagi. selamat Assalamualaikum, Mbak Hana. baik. Ya, selamat pagi Pak Hari. Baik, untuk 30 menit ke depan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Makasih. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian di seantero Indonesia. Ini udah 690 ya, hampir 700 peserta. Alhamdulillah, sangat bersemangat. Ini pertama-tama kami dari City Asia eh, berbangga dan bersenang hati bisa berkolaborasi dengan teman-teman Wish for Change ya dalam upaya untuk reformasi tata kelola persampahan di Indonesia. Waste for Change sudah beberapa kali menyelenggarakan seminar yang sangat menarik ya, webinar yang sangat menarik. Kami pun sejauh ini sudah juga apa namanya berupaya untuk memberikan apa webinar-webinar atau pendampingan lebih kepada transformasi digitalnya. Mungkin slide-nya bisa di-share. Sebetulnya tadi yang disampaikan Mas Sano itu esensinya atau apa ya ruhnya di sana memahami penyelesaian secara komprehensif permasalahan sampah itu ada di sana. Jadi seluruh ekosistemnya, ya proses bisnis besarnya, arsitektur ininya ada di sana ya tata kelolanya. Ini kita harus sama-sama memahami karena kalau tidak nanti terjebak lagi ya teknologi atau digitalnya ini hanya enabler atau tools. Kalau kita tidak memahami yang disampaikan oleh Pak Sano tadi, nanti kita jadi hanya tujuannya membeli teknologinya ya. Kita melihat sekali banyak Bu Sri Mulyani juga bilang puluhan ribu aplikasi ya, seperti beternak aplikasi kalau ke daerah gitu. Apalagi itu proyek perubahannya ya. Proyek perubahan di launching aplikasi A, aplikasi B masih silo-silo, kemudian malah tidak utilisasinya rendah gitu ya. Oke, next. Bapak Ibu, Siti Asia sudah 10 tahun terakhir kami berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah nasional, pemerintah daerah, ya, dan sektor swasta untuk mendorongkan transformasi digital, termasuk salah satunya Smart City. Ya. Sampai saat ini sudah ada mungkin 95 kabupaten kota, provinsi, termasuk kementerian yang kami dukung menjadi mitranya menyusun mulai master plan smart city yang komprehensif sampai implementasi project. Saya yakin banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman dari kabupaten kota yang hadir di sini juga sudah pernah terlibat dalam program Smart City sebelumnya sudah belajar walaupun kadang juga frustrasi karena upaya untuk mengintegrasikan atau interoperable juga tidak semudah itu ya pada kenyataannya. Tetapi memulai dari sesuatu yang apa komprehensif, memahami bahwa kita ini arahnya transformasi digital, Bapak Ibu, tidak sekedar digitalisasi ya. Karena kalau transformasi digital itu kita melihat mengubah proses bisnis, kita mengubah mindset dan mengubah budaya kerja juga. Kalau digitalisasi sekedar pakai alat misalnya ya formulirnya dulu tertulis, kemudian oh sudah bisa online, dulu harus manual. Dengan transformasi digital jangan-jangan sudah tidak perlu formulir lagi ya, memasukkan NIK kita bisa ya. Jadi eh, pemahaman ini yang sangat penting ya. Kami tidak ingin nanti eh, fokusnya di teknologi, baik teknologi apa digital IT atau teknologi lainnya untuk persampahan tanpa melupakan penegakan hukum, pembiayaan, ya, reformasi tata kelola atau proses bisnis yang lebih besar. Next. Kalau Bapak Ibu lihat di pemberitaan ya terakhir beberapa hari yang lalu ini urgensi tentang persoalan sampah sudah keluar ya. Di Detik saya baca kemarin juga gelar ratas ya, minta para menteri akselerasi supaya target 2029 sesuai RPJMN selesai dari ekosistem hulu sampai ke hilir. Ini
2-3 bulan terakhir lah berturut-turut. Pak Vita tadi sampaikan ini Mas Sano bolak-balik dipanggil Menteri untuk mendiskusikan masalah ini. Jadi eh, urgensinya sudah terlihat. Dan ini juga sudah masuk di dalam kalau kita kebijakan-kebijakan besar di RPJP, RPJMN sudah jelas. Sekarang Bapak Ibu menyusun RPJMD ya. Eh, Waktu yang tepat bersama-sama antar UPD untuk merencanakan ya karena ini untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini bisa memberi perspektif yang lebih lengkap ya. Jadi tidak melihat urusan persampahan ini benar-benar urusan LH, jadi anggarannya ya anggaran lingkungan hidup yang kecil sekali. Kita bicara politik anggaran. Di sini ada Kominfo, di sini ada Bapeda. Silakan dilihat dengan perspektif helikopter view ya. Supaya ketika menyelesaikan urusan persampahan ya tidak silo-silo juga. Lanjut, Bapak Ibu, next. Bicara transformasi digital, ya, judulnya adalah digitalisasi di eh, tata kelola persampahan. Eh, apa kebijakannya? Payung kebijakannya sudah banyak. Transformasi digital itu sudah termaktub di RPJP, di RPJMN, bahkan RPJMN sebelumnya sudah menjadi arus utama, ya Bapak Ibu. Jadi di era 4.0 ini seluruh dunia digitalisasi telah menjadi kunci ya untuk reformasi layanan publik. Pemerintah Bapak Ibu dituntut untuk menyediakan layanan real time, transparan, efisien dan responsif. Ya, di Indonesia sendiri aturan-aturan turunannya sudah banyak. Perpres SPBE ya 95 2018 bagaimana layanan pemerintah bisa dilakukan secara elektronik digital, ini bergeser ke pemerintahan digital. Kemudian juga terkait kota cerdas ya salah satu program ada pendekatan kota cerdas itu juga masuk di PP 59 2022 tentang perkotaan. Di situ disebutkan bahwa pendekatan untuk mengelola perkotaan ya persoalan perkotaan melalui adopsi smart city, kota cerdas, kabupaten pintar, provinsi cerdas ya yang fokus juga untuk mengadopsi teknologi ya melakukan transformasi digital untuk isu-isu yang terkait ya, apakah konservasi lingkungan, proteksi lingkungan, kemudian pengelolaan limbah dan sampah serta energi. Jangan lupa Bapak Ibu, ini khususnya 250 kabupaten kota yang selama ini juga sudah didampingi dan dievaluasi pelaksanaan Smart City-nya merujuk kepada SNI ISO. Ya, kalau kita ingin mensejajarkan dengan ini internasional, sudah ada indikator-indikator internasionalnya, sudah diadopsi di SNI minimal ada 1, 2, 3, 4, 6 indikator kalau untuk persampahan ya Bapak Ibu yang bisa dirujuk untuk dijadikan program. Jadi kalau kita bicara menggabungkan antara yang sektor persampahan, kemudian transformasi digital di sini, kira-kira payung kebijakannya apa saja? Ini saya pikir sudah sudah ada, sudah tersedia. Next. Saya lihat ada teman-teman sebagian besar di sini daerahnya juga sudah pernah didampingi untuk menyusun master plan serta eh, implementasi program kota atau kabupaten cerdas ya smart city termasuk inovasi-inovasi di smart environment atau lingkungan. Lanjut. Nah, kalau kita bicara digitalisasi secara umum, ini apakah sudah waktunya atau belum? Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara besar lain, ya negara maju, masih ada tantangan-tantangan infrastruktur, tetapi peluangnya besar. Ini beberapa fakta bahwa pengguna internet
kita ini ya sudah sebanyak itu ya 220 juta jiwa. Kemudian penetrasinya juga luar biasa, penetrasi internet khususnya di Pulau Jawa dan beberapa kota besar, pengguna smartphone lebih besar, lebih banyak dari jumlah penduduk. Ya, dan Gen Z, ya, milenial, Gen Z, anak-anak muda kita yang dalam 5-10 tahun ke depan menjadi apa namanya beneficiaries pembangunan, ya beneficiaries layanan publik itu mencapai berapa ini? Penetrasi terbesar dari milenial adalah 93%. Jadi anak-anak muda kita ini, anak-anak kita sudah terbiasa dengan gadgetnya, sudah terbiasa dengan layanan digital. Jadi bukan alasan lagi untuk kita menggunakan digitalisasi dalam eh, layanan-layanan publik yang Bapak Ibu berikan. Next. Nah, terkait dengan kira-kira ini empat kira-kira area utama ya untuk intervensi digitalisasi dalam sistem persampahan sebagai pengantar saja. Tidak harus kita lihat sebagai proyek besar yang kompleks, jadi bisa kita mulai secara bertahap ya dan di titik-titik yang paling strategis. Yang pertama mungkin di area aspek perencanaan atau di apa sensori pengamatan. Eh, Teknologi seperti GIS, AI, dashboard spasial bisa dipakai untuk mengidentifikasi titik-titik timbulan tinggi ya, misalnya di pasar, kawasan, permukiman padat, terus bisa menyusun kebutuhan armada dan penempatan TPS berbasis data, menyesuaikan frekuensi layanan pengangkutan dengan karakteristik wilayah, ya, serta menentukan tarif layanan itu dari aspek perencanaan ya. Kemudian di area operasional dan logistik, misalnya digitalisasi bisa menyentuh aspek seperti GPS tracking armada untuk memastikan ketepatan rute dan waktu pengangkutan. Kemudian sensor volume ya di TPS tadi Mas Sano apa namanya menyampaikan mestinya yang volume rumah tangga penghasil sampah besar volumenya daripada yang rendah, yang bayarnya harus besar. Ini sensor yang bisa dipakai. Kemudian aplikasi oleh petugas lapangan yang keliling mencatat misalnya data waktu angkut, kondisi TPS hingga foto dari sampah, foto kinerja, ya. Digitalisasi sistem pembayaran bisa pakai QRIS, dompet digital, mobile banking, auto debit, ya, volume timbulan. Kalau di ini ada pay as you throw, jadi seberapa volumenya ya apa namanya sebanyak itu kita bayar. Kemudian untuk pelibatan masyarakat, ya, digitalisasi memperkuat partisipasi melalui tadi yang disampaikan Mas Sano ya, berguna untuk komunikasi, informasi dan edukasi ya. Jadi platformnya bisa digunakan untuk itu, memfasilitasi pelaporan, keluhan, membangun fitur berbasis gamifikasi ya. Jadi warga bisa mendapatkan poin atau insentif karena memilah sampah, menggunakan bank sampah, atau kemudian yang tadi memoto pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang ada ya. Pelibatan di aspek ini juga bisa menjadi digitalisasi membantu bikin platform kolaboratif, menghubungkan warga dengan bank sampah, UKM, ya, Waste for Change mestinya juga sudah memulai platform semacam ini. Kemudian di area monitoring evaluasi, ya, di tahap pengawasan dan evaluasi ini digitalisasi membantu kita, ya, eh, untuk melihat KPI, ya ada dashboard untuk operator, petugas lapangan, fasilitas pengolahan. Kemudian kita bisa integrasikan dengan sistem pelaporan nasional yang ada atau milik daerah, provinsi nanti.
kita bisa melakukan forecasting atau prediksi tren timbulan berdasarkan data historik, musim, ya, kalau ada event begitu, hari besar, ya, kita mungkin bisa melakukan prediksi tersebut, ya, dibantu dengan model prediktif berbasis AI misalnya. Teknologinya sudah ada di luar. Jadi memadukan ini semua yang penting. Next. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat, kalau tadi dari apa namanya, dari sisi perencanaan, ya, monitoring begitu. Ini kalau dari hulu ke hilirnya seperti apa sih teknologi yang mungkin, ya. Teknologinya Bapak Ibu, jadi kita harus mengingat-ingat lagi kalau teknologi saja itu sebagai enabler atau tools, bukan tujuan akhir, ya. Enabler atau tools, bukan tujuan akhir. Jadi kita harus memahami betul eh, tata kelolanya, proses bisnisnya, alurnya. Yang tidak efisien atau tidak efektif itu teknologi bisa membantu. Eh, yang pertama, ini dari sumber penghasil sampah, pengangkutan sampah, rumah pemilahan, ya, atau material, TPS 3R, kemudian di pelaporan bisa menggunakan eh, Internet of Things, ya, sensor dan perangkat terhubung untuk memasang sensor volume misalnya di TPS atau kontainer, ini masuk di SNI ISO untuk yang eh, misalnya mau membuat roadmap kota cerdas, apa sih inovasi baru bisa memantau lokasi armada truk secara real time menggunakan GPS, ya, menghindari overload, merencanakan pengangkutan berdasar data aktual dan bukan asumsi, ya. Kemudian big data, machine learning, kita bisa terbantu untuk menganalisis pola timbulan sampah, ya. Kemudian AI untuk optimalisasi rute, kemudian klasifikasi sampah otomatis, ngasih peringkat kinerja, ya, rating juga bisa. Kemudian eh, cloud, ya, open source data untuk server atau penyimpanan data lintas instansi. Jadi di sini nanti bisa diidentifikasi Bapak Ibu, ya, dari skema, dan itu menyusun master plan awal membantu untuk membuat arsitektur yang lebih lengkap tentang ini. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung pengen beli teknologi yang ini, ya, tidak. Tapi kita harus melihat dulu, menyusun secara lebih komprehensif dulu. Next, ini tambahan saja contoh-contoh bagaimana di luar negeri sudah dilaksanakan. Tadi Mas Sano sudah ngasih contoh di Taiwan, ya, penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Di Singapura juga begitu, ya. Eh, Diesel pay as you throw, ya. Jadi volume sampah menentukan retribusi pembayaran sampahnya, ya. Jadi teknologinya sudah ada, mau pakai RFID, ya, pakai ini, pakai HP juga bisa dilihat itu dari volumenya bisa dikira-kira, itu bisa langsung muncul nanti teknologinya memungkinkan. Lanjut, jadi tidak sama rata atau seenaknya di, misalnya saya di RT saya ini di Jakarta, ada 3 orang pengambil sampah yang berbeda-beda, ada yang gerobak, ininya beda-beda, ya, ada yang 50.000, ada yang 100.000 per bulan, ada kita nggak nyampah berapa hari juga sudah nggak dilihat lagi. Ini di Kerala, India, contoh CCTV itu digunakan untuk memberikan reward dan sanksi, ya, di tempat-tempat yang kira-kira banyak eh, orang membuang sampah, ada di sungai yang biasa dibuang sampah di sungai atau di jalan-jalan utama. Kalau di New York misalnya, bahkan kendaraan yang idle, ya, menyalakan mobilnya itu bisa ada aplikasi itu. Jadi bisa difoto, di video, dikirim.
itu ada sanksi dan rewardnya. Next, jadi ini contoh ya yang terkait penegakan hukum. Nah, sirkular yang tadi disampaikan oleh Mas Sano, ini bagian dari ikhtiar kami bersama ya untuk apa berkontribusi terhadap penyelesaian masalah sampah. Fokusnya di yang di tata kelola Bapak Ibu ya. Teknologi digitalisasi untuk yang tata kelola. Teknologi tadi macam-macam, ada mulai dari waste to energy atau insinerator, tapi kita fokus ya kira-kira di tata kelola. Lanjut. Jadi kira-kira ini tujuannya ya melalui sirkular ini kita ingin meningkatkan implementasi penegakan hukum dibantu oleh eh, teknologi, kemudian meningkatkan kapasitas pembiayaan dengan mewujudkan biaya retribusi berkeadilan, kemudian mengoptimalkan pengumpulan retribusinya, ya, jadi terkumpul secara transparan, akuntabel, dan mudah untuk dicek begitu sistem monitoring keuangan ya karena terpusat. Sirkular juga serving function untuk sarana KIE, komunikasi, informasi, edukasi ya yang interaktif real time. Secara keseluruhan, sirkular kita harapkan bisa mengintegrasikan sistem tata kelola sampah di daerah Bapak Ibu dengan apa yang sudah ada, dengan pemain-pemain atau stakeholder yang sudah ada ya. Jadi tidak menegasikan, justru dengan sirkular membantu Bapak Ibu ya untuk mengintegrasikan itu. Lanjut. Untuk solusi yang pertama, jadi tadi sudah sebetulnya sudah disampaikan oleh Mas Anu, sudah kasih contoh yang menarik di Taiwan. Pada dasarnya salah satu ya aspek untuk penegakan hukum kita perlu bukti. Jadi kita bisa menggunakan misalnya CCTV ya untuk memonitor warga atau stakeholder yang melakukan pelanggaran dan nanti bisa dibangun skema insentif atau reward. Nah, itu yang bisa didiskusikan bersama ya di tiap daerah ya bisa di kira-kira insentifnya seperti apa untuk pelaporan dan sanctioningnya seperti apa, apakah di kawasan ataukah di apa namanya jalan utama ataukah di perumahan dan tentu saja ini bukan satu-satunya cara tadi disampaikan penegakan hukum tentu juga dilakukan oleh aparat yang terkait apakah itu Satpol PP ya ini serta instansi lainnya. Lanjut. Dan Bapak Ibu kalau kita bandingkan dengan mungkin tadi ada jalan tol, ada PLN atau listrik, layanan publik sekarang sudah juga banyak yang didigitalkan, bahkan pelanggaran pelanggaran di jalan pun bisa ya sudah ada etle begitu walaupun penegakan hukumnya on off ya kadang ada kadang sudah lama kita tahu tapi ternyata pelanggaran ini juga tidak diberi sanksi. Beberapa daerah melakukan secara beragam. Solusi kedua terkait peningkatan kapasitas pembiayaan, ya skema saat ini kan tadi disampaikan juga oleh Mas Anu, Bapak Ibu juga sehari-hari sudah mengalami tidak semua rumah tangga eh, membayar berbeda-beda di dalam satu RW pun bisa jadi pengambil sampahnya berbeda-beda dan membuang sampahnya juga berbeda-beda. Dari sini masuk ke kas daerahnya juga kebocorannya sangat tinggi ya karena namanya dilakukan secara cash basis dan tidak ada skemanya. Melalui sirkular ya, melalui platform sirkular kita harapkan 100% biaya retribusi bisa dikumpulkan ya. Jadi langsung misalnya dari warga kepada
akun bank dari operatornya, apakah tadi BLU atau KBUMD atau operator mana yang sesuai dengan eh, analisis awal, asesmen awal, dan kebijakan serta kelembagaan akan menentukan. Jadi operatornya seperti apa. Nah ini sekali lagi bergantung kepada aspek-aspek ekosistem yang lain. Ya, tidak bisa eh, ini dilakukan secara terpisah. Lanjut. Berikutnya untuk fungsi ketiga, sorry, untuk yang fungsi kedua yang masih terkait pembayaran. eh, jadi pembayaran elektronik ya, cashless masih bisa dilakukan, membuat ini menjadi lebih transparan, ya, dapat dilacak ya dengan mudah. Sekarang listrik juga hampir tidak ada ya kita bayar melalui sistem multi apa namanya eh, eh, pembayaran ya bisa bermacam-macam, bisa ke toko apa Alfa, Indomaret bisa pakai aplikasi, berbagai layanan publik sudah dilakukan. Kemudian tadi retribusi berkeadilan itu seperti apa? Jadi berdasarkan volume misalnya, atau berdasarkan bisa juga ditentukan keluarga atau rumah tangga miskin dan non miskin. Nah, miskin dan non miskinnya custom berarti eh, satu daerah bisa menentukan hal tersebut ya, bisa di custom. Tapi pada intinya dia yang membuang sampah lebih banyak mestinya membayar juga lebih banyak. Lanjut. Nah, kemudian fungsi untuk komunikasi, informasi dan edukasi ya, termasuk di dalamnya nanti ada media sosialnya. Kenapa? Seperti tadi Bapak Ibu, sebagian besar warga lebih banyak dari jumlah penduduk sudah pakai smartphone, 90% adalah Gen Z dan milenial, jadi ini sebenarnya bukan jadi masalah. Ya walaupun tetap ada kesenjangan digital ya, tetapi ke depan mestinya ini semakin apa namanya semakin berkurang dengan media sosial dan ini jangkauannya luas, real time ya, mudah cukup mudah diakses dan bisa interaktif antara nanti penyedia jasa atau operator dari sirkular dengan pengguna jasa, pengguna layanan. Lanjut. Nah, yang kemudian mengintegrasikan semua sistem tata kelola, kita harapkan ada dashboard ya yang membantu bagi operator juga bagi pemerintah untuk memantau KPI-nya ya. Jadi pemain-pemain seluruh stakeholder dalam pengelolaan sampah harus didaftar, ya harus masuk dalam radar sistem. Kemudian data-data lain seperti tadi ya, yang melanggar hukum, kemudian pembayaran, jumlah total retribusi, supaya bisa diukur secara jelas ya, bisa membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya dengan lebih transparan ya dan lebih mudah. Lanjut. Oke, kira-kira implementasinya seperti apa, Bapak Ibu? Next. Ini kalau di alur stakeholder, pemerintah menyediakan rekening sampah ya per masing-masing. Kemudian pengelola sirkularnya nanti kira-kira siapa ini menurut eh, kelembagaannya seperti apa ini ditentukan oleh pemerintah masing-masing. Operator pelaku bisnis persampahan wajib punya izin dan terintegrasi dengan sirkular yang nanti dijalankan apakah oleh BLUD atau BUMD. Kemudian eh, masyarakat penghasil sampah punya rekening ya, punya platform sirkular dilengkapi teknologi untuk masyarakat yang megang mendapatkan layanan informasi edukasi, pemerintah dan operator pelaku bisnis sebagai mitra sirkular akan menyusun bersama. Jadi di tiap daerah memang harus dimulai dengan apa namanya penyusunan
arsitekturnya, desainnya ya secara komprehensif. Jadi tidak langsung beli sirkularnya, tapi ada pendampingan untuk memulai penggunaan sirkular. Next, kira-kira ini sistem desainnya. Kami harapkan mendapat masukan juga dari Bapak Ibu di forum ini ya, ada aplikasi untuk warga, payment gateway, kemudian dashboard pemerintah daerah, sistem yang dimiliki oleh pemerintah baik aplikasi umum atau aplikasi ini ya. Kira-kira ini lanjut. Nah, di tahap perencanaan ekosistem itu penting, Bapak Ibu. Jadi saya berulang-ulang bilang tidak sekedar digitalisasi tapi transformasi digital. Ketika ngomong transformasi digital berarti harus mengubah juga proses bisnisnya, ya, mengubah mindset, mengubah kultur atau budayanya, tidak sekedar beli teknologinya. Ya, perlu master plan umum yang besar. Kalau sekarang sudah ada rencana Indo, apakah sudah dilengkapi juga dengan aspek-aspek supaya itu bankable? Ya, kita lakukan assessment kondisi existing baik anggaran, SDM, stakeholder yang ada, infrastruktur, kebijakan ya. Kemudian pemetaan lingkupnya kira-kira seperti apa? Memulainya stagingnya seperti apa? Apakah ada piloting di kawasan tertentu ya atau di kelurahan tertentu, di perumahan tertentu untuk memulai ini, kemudian eh, sampai sekian tahun mencakup berapa persen. Setelah itu menyusun dokumen desain dan rancang bangun. Di tahapan pengembangan nanti ada custom ya, customizing system sesuai dengan kebutuhan daerah, user interface-nya juga, ada dokumentasi panduan, ada piloting, tentu saja ada pelatihan untuk operator, terus reguler sosialisasi dan ini kepada warga ya pengguna, pendampingan, pemantauan dan evaluasi secara ya, khususnya di awal implementasi. Lanjut. Ya, ini kesimpulan umum saja Bapak Ibu. Justru kami ingin mendengar dari Bapak Ibu, ya pelaku, pengelola yang ada di daerah, gitu. Kira-kira apa saja ya? Kita sepakat bahwa persampahan sudah menjadi urgent issues dan digitalisasi dalam pengelolaan persampahan bukan semata soal teknologi, tetapi juga perubahan cara pandang, cara kerja, mindset, dan culture set, ya, mengubah proses bisnis, memperbaiki tata kelola, diperlukan kerjasama, kolaborasi antar aktor, termasuk penguatan kebijakan dan edukasi untuk mewujudkan sistem yang berdampak. Digitalisasi saat ini bukan lagi pilihan opsional, ya, tapi menjadi enabling prasyarat untuk membangun tata kelola persampahan yang modern, efisien, dan akuntabel. Harus kita lakukan, Bapak Ibu, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan digitalisasi, baik itu infrastruktur digital, pengembangan aplikasi, penghubung antar elemen untuk semua sistem persampahan. Tanpa sistem ini, takutnya nanti mata rantai ini bekerja sendiri-sendiri atau silo-silo secara terputus-putus. Kira-kira ini besar dari kami, Bapak Ibu. Kami eh, dengan Wish for Change dan sebetulnya dengan IMF ya, Anwar Muhammad Foundation, kita sedang bersama-sama ini berikhtiar untuk melakukan transformasi untuk tata kelola persampahan dari berbagai aspek. Mas Sano di depan ya tata kelola ininya ya, kemudian kami untuk mungkin eh, digitalisasinya dan efek untuk skema pembiayaan. Jadi kami akan senang kalau ada beberapa daerah yang apa bisa bersama-sama dengan kami untuk membangun, memulai eh, tata kelola reformasi tata kelola persampahan. Terima kasih Mbak Hana. Demikian ya, kami menunggu masukan ya. Tentu perlu banyak sekali masukan untuk menyempurnakan platform ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas penyampaian materinya. Dari materi Pak Hari tadi kita sudah bisa melihat gitu ya bahwa solusi digitalisasi di pertambangan itu sudah sangat memungkinkan untuk diaplikasikan gitu ya. Tetapi memang diingatkan kembali nih sama Pak Hari tadi bahwa platform atau apps atau tools digital sebenarnya memang hanyalah enablernya, tetapi yang paling utama tetap berada pada pembenahan dan transformasi tata kelola persampahannya itu sendiri. Baik,